Memastikan meyakinkan ya. Depan, depan. Polisi gelar rekonstruksi di lokasi kejadian dengan para tersangka dalam kasus Vina Cirebon. Para tersangka sempat disoraki warga setempat yang berada di lokasi. Tersangka pelaku pembunuhan Vina dan Egy sempat menolak proses rekonstruksi yang digelar kepolisian Cirebon Kota. Para tersangka mencabut pengakuan berita acara pemeriksaan BAP awal dan menggantinya dengan keterangan baru dalam BAP baru. Mereka pun sempat tak mengakui perbuatan keji tersebut kepada Vina dan Egy yang terjadi pada 2016 silam. Dari proses penyidikan yang kita rekonstruksikan, namun karena tersangka tidak berkenan dilanjutkan, maka kita lanjutkan dengan peran pengganti, kata Kasubdit Jatan Rasleda Jabar AKBP Marsoni. Sebelumnya, sejumlah petugas membawa semua tersangka ke lokasi pertama dengan 5 saksi, yakni sebuah warung yang menjadi titik kumpul sebelum melakukan pembunuhan. Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi termasuk mereka. Namun pada saat keterangan berikutnya ternyata merubah keterangannya. Itu kan aja kita tidak harus mengejar pengakuan tersangka. Ya, namun demikian proses rekonstruksi ini harus tetap berjalan sebagaimana yang sudah kita rencanakan. Mereka menganggap bahwa mereka tidak melakukan, tetapi kita akan tetap dalami keterangan saksi-saksi yang lain, alat-alat bukti yang lain, petunjuk dan sebagainya. Lanjutnya, Feline Ratu Ayu menyebutkan bahwa para pelaku atau DPO hidupnya selalu dihantui oleh bayang-bayang Vina dan rasa ketakutan atas perbuatan keji mereka. Hampir 8 tahun lamanya kasus Vina tidak mendapatkan kepastian hukum lantaran otak pelaku belum berhasil ditemukan semua. Lantas seperti apa bentuk keadilan yang akan didapatkan oleh Vina dan keluarganya setelah para pelaku berhasil diringkus? Kasus kematian Vina sempat meredup, kasus itu viral kembali usai kisah Vina di film. Siapa sangka ternyata ada sosok yang memang dengan sengaja ingin membungkam kasus tersebut. Menurut Feline Ratu Ayu, terdapat sosok pejabat yang merupakan ayah dari salah satu pelaku yang ingin kasus tersebut tidak naik ke permukaan. Sejak viralnya film ini banyak tekanan-tekanan ya, artinya semua saling menutupi dan membungkam, dan karena memang dibungkam, ya memang sengaja untuk dibersihkan ya kalau bisa ditutup, jelas Feline. Ya karena orang petinggi itu tadi ya, salah satunya adalah orang petinggi. Yang jelas ketika seseorang memiliki jabatan tinggi otomatis dia akan bisa menutup. Kalau orang itu jabatannya biasa-biasa saja, tidak akan pernah terjadi, terangnya. Seperti diketahui, polisi memang sudah berhasil menangkap Peggy Setiawan alias Perong, terduga pembunuh Vina dan Egy. Namun, hal itu justru memicu spekulasi bermacam-macam. Publik seolah tak percaya, dan mengira buronan 8 tahun itu bukan Peggy yang sebenarnya. Bahkan warganet menuding Peggy yang ditangkap polisi adalah seorang tukang bakso di Bandung. Melihat polemik tersebut, pengacara kondang, Hotman Paris ikut berkomentar. Hotman Paris mendesak agar Polda Jabar menggelar konferensi pers dan menghadirkan sosok Peggy alias Perong. Salah satu pelaku yang masuk daftar pencarian orang, DPO, kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Egy di Cirebon, Jawa Barat. Desakan Hotman ini dilatar belakangi atas masih simpang siurnya sosok asli dari Peggy. Mohon Polda Jabar buat konferensi pers dengan menampakkan fisik orang DPO yang tertangkap ini, tulis Hotman. Terkait masih simpang siurnya sosok Peggy, Kabid Humas Polda Jabar,
Kombes Jules Abraham Abbas menegaskan penangkapan terhadap Peggy pada Selasa kemarin bukanlah salah tangkap. Dia menuturkan bahwa pihaknya mengumpulkan bukti sebelum meringkusnya. Kami bekerja sesuai prosedur hukum yang ada dan alat bukti. Ada keterangan saksi, ahli, tersangka, ada surat dan petunjuk ini harus dapat terpenuhi, ucap Jules. Kini, kata Jules, Peggy masih diperiksa secara intensif dan mendalami apakah ada upaya dari yang bersangkutan untuk mengganti identitas selama masih buron. Selain itu, diselidiki pula terkait apakah ada upaya untuk menghilangkan jejak sebelum ditangkap. Masih kita dalami apakah ada upaya mengganti identitas, apakah yang bersangkutan sempat berusaha menghilangkan jejak dan lain sebagainya, kata Jules. Jules menekankan saat ini pihaknya masih terus berupaya membuat kasus tersebut terang benderang dengan penyelidikan yang transparan termasuk memburu 2 DPO lainnya. Termasuk nanti kami sampaikan terkait pemeriksaan kami menyangkut perkembangan kasus ini, jelasnya. Sebelumnya, nama Linda juga ikut terseret dalam kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki Cirebon. Linda yang merupakan sahabat dekat Vina ternyata juga menjadi salah satu pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki. Menurut informasi, Linda rupanya cemburu kepada Vina karena sebenarnya ia menyukai kekasih sahabatnya itu. Upaya polisi menangkap Peggy Setiawan alias Perong serta Linda, salah seorang buron kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon mendapat sorotan. Kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti tidak menyangka penangkapan Peggy alias Perong dapat dilakukan dengan cepat oleh kepolisian. Padahal kasus pembunuhan Vina terjadi 8 tahun lalu dan menjadi viral setelah kisahnya dijadikan film. Bahagia dan senang gitu, cuma ya jadi pertanyaan kami, ini kok cepat gitu? Ternyata cepat gitu ya ditangkapnya, ucap kuasa hukum keluarga Vina, Putri Maya Rumanti. Putri berharap pihak kepolisian bukan hanya menangkap Peggy alias Perong tetapi 2 pelaku lain yang menjadi otak pembunuhan dan sudah 8 tahun sebagai DPO.